Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danisma, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan terbagi atas 5. Yang pertama yaitu proses keputusan inovasi, yang kedua proses inovasi pendidikan, yang ketiga difusi inovasi pendidikan, keempat diseminasi inovasi pendidikan, dan yang kelima itu modal-modal inovasi pendidikan. Adapun pengertian dari proses keputusan inovasi menurut Syafuddin, yaitu keputusan inovasi adalah suatu proses yang dilalui atau dialami individu. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, menetapkan keputusan menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Yang kedua itu proses inovasi pendidikan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Adapun proses inovasi mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan invention atau penemuan, yang kedua tahapan development atau pengembangan, yang ketiga yaitu diffusion atau penyaluran, yang keempat yaitu adoption atau penyerapan. Adapun pengertiannya yaitu yang pertama penemuan. Penemuan ini meliputi penemuan-penemuan tentang suatu hal yang baru. Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Yang kedua, pengembangan atau development. Dalam proses pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development merupakan suatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Yang keempat yaitu adoption atau penyerapan. Menurut Ken dan Hamilton atau Wijaya tahun 1092, definisi proses pembaruan dan difusi dalam butir-butir berikut. Pertama, penerimaan. Melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu atau grup. Saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan dalam proses inovasi pendidikan. Yang ketiga yaitu difusi inovasi pendidikan. Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Adapun pengertiannya yaitu difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat, anggota sistem sosial, dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Pengertian yang keempat tentang diseminasi inovasi pendidikan, yaitu merupakan suatu proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Yang kelima, model-model inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta
Bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendefinisikan suatu inovasi tertentu? Adapun model-modelnya yang pertama yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini cukup sederhana kalau dilihat dari polanya, namun mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan. Yang kedua yaitu model pengembangan organisasi atau Organization Development Model. Model ini lebih berorientasi pada suatu sistem sosial. Yang ketiga yaitu model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfiguratif teori difusi inovasi yang juga dikenal dengan istilah clear model. Ialah pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan suatu strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Nah, jadi itulah sekian materi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.